Pria ini baru saja naik pesawat dan mengetahui bahwa kursinya ditempati oleh seorang anak kecil. Dia marah, tetapi tanpa diduga pramugari membawanya ke kelas bisnis. Sekarang pengusaha sukses Alice dilecehkan oleh seorang lelaki tua. Apfel duduk tepat di sebelahnya. Orang tua itu melihat itu dan harus berpaling. Sepanjang jalan Alice hanya fokus pada pekerjaannya, sambil Apfel bermain dengan kursi seperti anak kecil. Saat ini, mereka berdua tidak menyangka itu terjadi dalam mimpi. Kisah cinta sutradara wanita muda dan bocah malang itu terjadi lagi pada mereka. Pada saat ini, pesawat tiba-tiba mengalami aliran udara. Pesawat bergetar hebat, Alice panik. Dia secara naluriah meraih tangan Apfel. Dia juga tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia memegang tangannya yang gemetaran. Apfel cungko cut rung dong. Apfel juga memiliki sedikit getaran. Alice dengan malu-malu menarik tangannya. Tapi kehangatan di tangannya segera terukir di hatinya. Melihat Alice hendak pergi, dia buru-buru menanyakan namanya. Senang berkenalan dengan Anda. Nama saya Apfel, siapa nama Anda? Alice. Lihat dia pergi. Apfel merasa sedikit tertekan. Dapat melihat dia adalah wanita yang sangat sukses. Pasti tidak akan menganggap serius pria biasa seperti dia. Jika bukan karena masalah kursinya, maka dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertemu Alice. Tapi USB yang jatuh ke tanah membuat Apfel melihat secercah harapan baru. Dia dengan cepat berlari keluar. Tapi Alice telah pergi. Dia di belakang berteriak keras. Tapi diejek oleh seorang pria. Dia menertawakan Apfel sebagai kodok tapi ingin makan daging angsa. Keesokan harinya Alice dengan percaya diri memasuki perusahaan. Semua orang tersenyum dan membungkuk padanya. Tapi di belakang punggungnya diam-diam mengejeknya. Mengatakan dia tidak hanya tua tetapi juga sulit. Tapi Alice benar-benar mengabaikan kata-kata ini. Dia hanya ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Cepat dipromosikan menjadi pemimpin redaksi. Namun sang bos mengatakan akan menyerahkan posisi redaktur kepada Julian. Alice segera menanyakan alasannya. Dia pikir dia bekerja dengan sangat serius. Bos mengatakan bahwa meskipun kapasitas kerja Julian tidak sebaik miliknya, tapi dia sangat energik, memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan-rekannya. Apalagi cara berpikirnya sangat unik. Akan membantu pengembangan dan kreativitas perusahaan. Sebaliknya, Alice selalu kesal sepanjang hari. Tidak ada vitalitas seperti Julian. Alice sangat marah, dia bangkit untuk pergi. Dia hendak bekerja untuk melupakan kesedihannya, tapi dia menemukan USB dia telah hilang. Ketika dia sedang sakit kepala, dia tiba-tiba melihat kata-kata yang ditempel di komputer. Di atas tertulis bahwa pria itu datang kepadanya hari ini untuk mengembalikan barang. Tetapi karena dia terlalu sibuk pada saat itu, dia tidak memperhatikan. Alice buru-buru memutar nomor di atasnya. Saat ini Apfel sedang berkumpul dengan teman-temannya di bar. Dia dengan senang hati memberitahu Alice alamat bar. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya Alice pergi ke tempat yang begitu bising. Dia hanya ingin mendapatkan kembali usnya dan kembali bekerja lembur. Tapi Apfel ingin pulang bersamanya untuk mendapatkan USB. Alice pergi bersamanya. Siapa sangka mobilnya adalah sepeda motor pink pastel yang cantik. Alice terkejut sekaligus penasaran. Melihat dirinya tidak tahu cara memakai helm, Apfel langsung melangkah maju untuk membantunya. Adegan ini ditangkap oleh rekan Alice. Dari sudut pandang mereka berdua terlihat seperti sedang berciuman. Ini benar-benar berita panas. Alice sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Dengan patuh mengikuti Apfel pulang. Jelas kedua orang baru bertemu untuk kedua kalinya. Tapi dia sangat mempercayai pria ini. Setelah mendapatkan USB, Alice segera pergi. Apfel buru-buru mengejarnya. Alice, bisakah kita pergi minum kopi bersama ketika kamu bebas? Malam, pagi atau sore baik-baik saja. Aku selalu bebas. Kamu pria yang sangat baik. Tapi tipe kekanak-kanakan sepertimu bukanlah gayaku. Maksudku, apakah kamu mengerti? Selamat tinggal.
Melihat sang Dewi telah pergi, Apfel sepertinya mendengar hatinya hancur. Tetapi bahkan dalam mimpi, dia tidak bisa percaya bahwa segera Alice akan secara aktif mengejar cintanya. Alice masih dengan percaya diri memasuki perusahaan seperti biasa, tapi rekan kerjanya terus menatapnya dengan tatapan aneh. Bahkan berbicara tentang sesuatu. Alice bingung, sahabatnya memberinya foto. Foto itu sangat mengejutkan Alice. Dia bermaksud menjelaskannya kepada semua orang. Tapi di luar dugaan, bosnya tampak sangat bahagia. Alice, jangan khawatir, inilah yang ingin aku lihat dalam dirimu. Aku butuh sesuatu yang tidak biasa. Kamu dan orang itu melakukan ini. Aku sangat suka semangatmu ini. Alice membeku di tempat. Sejak cerai dari mantan suami, dia hanya ingin fokus bekerja dan merawat putrinya. Tidak pernah memikirkan kehidupan cintanya. Dia langsung curhat ke temannya untuk minta saran. Sisi lain menasihatinya untuk cepat jatuh cinta. Dengan begitu, tidak hanya akan ada seseorang yang melindungimu, tapi kamu juga bisa memberi putrimu keluarga yang sempurna. Pada saat yang sama bekerja akan lebih nyaman. Alice belum pernah minum alkohol sebelumnya. Tapi minum segelas anggur malam ini. Dengarkan musik yang merdu. Dia diam-diam membuat keputusan yang sangat gila. Keesokan harinya Alice berganti pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia terlihat sangat keren dan seksi. Dia berinisiatif pergi ke sekolah Apfel. Kemanapun dia pergi, dia menarik semua perhatian. Apfel juga tidak menyangka dia akan berinisiatif untuk menemukannya. Dia tertegun saat melihat Alice dalam gaya ini. Keduanya melakukan tur sekolah bersama. Sebelum pergi, Alice bahkan mengundangnya ke sebuah pesta. Apfel dengan senang hati setuju dengannya. Di pesta seperti anak nakal, Alice juga tidak bisa menahan diri dan bermain dengannya. Rekan semua melihat adegan ini. Mereka terkejut melihat Alice berubah seperti itu. Mereka berdua naik ke atap untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Siapa sangka Apfel akan mengatakan begitu banyak pemikiran baru tentang desain. Ketika Alice mendengarnya, dia tersenyum. Itu benar-benar membuatnya harus menyeka matanya untuk lihat. Sebelum pergi, Apfel dengan serius menutupi payungnya. Dia sangat menantikan masa depan mereka berdua. Tiba-tiba ponsel Alice berdering. Sang kakak mengatakan orang yang melakukan kencan buta bersamanya sedang berada di rumah mereka. Dia adalah seorang ginekolog dari rumah sakit terkenal. Dia memiliki kekayaan besar yang tidak bisa dilewatkan. Alice berkata dia harus segera kembali karena putrinya sakit. Apfel mendengarnya dan segera membantunya memanggilkan taksi. Apfel, kamu tidak perlu melakukan itu. Tidak, ini darurat. Hati-hati. Melihat Apfel begitu terburu-buru karena urusannya, Alice juga merasa sangat bersalah. Dia kembali menemui dokter yang dikatakan kakaknya. Dia lucu dan kaya. Sungguh orang yang ideal untuk dinikahi. Tapi entah kenapa, kepalanya dipenuhi sosok Apfel. Karena Alice tidak dapat berkonsentrasi, sempat kencan buta kali ini gagal. Dia juga tidak peduli. Hubungannya dengan Apple menjadi semakin baik. Mereka juga mengendarai sepeda motor bersama untuk menghadiri pekan mode. Tempat ini penuh dengan orang-orang berpengaruh di dunia fashion. Alice terus menyuruh Apfel untuk jangan kemana-mana. Tapi ketika melihat modelnya jatuh, tidak ada yang datang untuk membantu. Apfel cukup baik untuk berlari dan membantunya. Dengan bodohnya berdiri di atas panggung, tidak tahu harus berbuat apa. Namun meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi orang-orang. Selama tarian, Alice benar-benar melepaskan dirinya. Hanya karena dia ingin atasan dia melihat perubahannya. Namun ketika jarak antara dia dan Apfel semakin dekat, jantungnya mulai berdebar kencang. Suasana di antara mereka berdua semakin ambigu. Apfel mengantar Alice pulang. Dia coba mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Tapi dihindarkan oleh Alice. Dia tidak yakin dengan perasaan mereka. Yang paling penting, mereka terpisah 20 tahun. Apfel memaksakan senyum untuk mengucapkan selamat malam. Tapi ketika dia melihat Alice pergi, dia menyesalinya. Mungkin diperkuat oleh ragi arak. Dia segera berlari ke pintu dan membunyikan bel pintu.
Setelah mengetahui putrinya tidak ada di rumah, Apfel berinisiatif untuk menciumnya. Alice juga tidak mendorongnya menjauh. Mungkin dia juga menantikan momen ini. Jadi keduanya resmi menjalin kasih. Keesokan paginya Alice menyuruhnya bergegas pulang. Karena saudara perempuannya akan segera datang, Apfel yang bingung mengenakan pakaiannya. Tetapi tidak dapat menemukan satu sepatunya. Sebelum pergi tiba-tiba Alice mengejarnya. Ambil inisiatif untuk memberinya ciuman. Apfel dengan senang hati menutup matanya. Keesokan paginya Alice melihat sebuah pelang di pohon di depan rumahnya. Dia mengikuti panah di tanah, lalu menemukan headset di kursi. Segera setelah dia memakai headphone dia mendengar suara menawan Apfel. Dia mengundang Alice berkencan. Dia dengan senang hati duduk di skuter spesialnya. Dua orang berjalan di sekitar jalan. Wajah tidak bisa menyembunyikan senyum. Alice merasakan perasaan berdebar yang sama seperti hari pertama dia jatuh cinta. Ini telah membantunya memiliki banyak firasat dan ide di tempat kerja. Semua kolega sangat menghargai Alice. Promosi hanya masalah waktu. Tetapi ketika dia mendengar Apfel mengaku kepadanya, suasana hati Alice rumit setelah beberapa hari yang gila. Dia juga mendapatkan kembali ketenangannya. Masalah terbesar di antara keduanya adalah usia. Ketika aku berusia 40 tahun, kamu baru berusia 21 tahun. Ketika aku berusia 50 tahun, kamu baru berusia 31 tahun. Maksud aku, apa yang akan kita lakukan saat itu? Apfel ditanya begitu banyak sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Harus membiarkan Alice pergi. Sejak itu, Apfel merasa hatinya telah dipotong. Seharian bosan tidak mau melakukan apapun. Apakah tidur atau bangun, dia hanya memikirkan Alice. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Alice lagi dalam hidup ini. Tetapi beberapa bulan kemudian, perusahaan Alice perlu melakukan pemotretan majalah. Pemilik melihat model dan merasa bahwa mereka tidak cocok. Tiba-tiba teringat pria dari pekan mode lalu. Dia bertekad untuk mengundang Apfel. Memaksa Alice untuk mengundangnya datang. Dia harus pergi ke Apfel untuk meminta bantuannya. Di luar dugaan, Apfel setuju begitu cepat. Dia awalnya ingin menyelamatkan cinta ini. Tapi mendengar teman Alice mengatakan ini hanya sebuah konspirasi. Ternyata dia hanya bidak dalam perjalanannya menuju promosi. Apfel mengetahuinya dan sangat marah. Melihat Alice tersenyum dan berjalan mendekat. Dia menciumnya tepat di depan semua orang. Jelas sudah patah hati, tapi dia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaan untuk Alice. Fotografer terus-menerus memarahi dan menghina Apfel. Akhirnya amarahnya meledak. Dia marah dan pergi. Alice buru-buru mengikutinya dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Pada titik ini, Alice masih hanya ingin dia melakukan pekerjaan untuknya. Apfel tidak tahan lagi. Akting yang bagus. Bagus. Aktingmu bisa memenangkan Oscar. Aku akan memberimu satu suara. Gunakan akting terbaik sebagai ganti peluang promosi. Saya sangat merekomendasikan Alice Lantins. Ayo, semuanya, beri dia tepuk tangan. Ketika dia mengetahui bahwa kata-katanya didengar oleh atasan Alice, Apfel segera menutup mulutnya. Sampai sekarang dia masih berpikir demi Alice. Tapi pada akhirnya dia tetap dipecat karena ini. Setelah kehilangan segalanya, Alice akhirnya punya waktu untuk mendengarkan hatinya dengan tenang. Lihatlah sepatu jatuh di belakang cermin. Dengarkan janji temu dia di earphone terakhir kali. Ia tahu ia telah jatuh cinta dengan pria ini. Jadi dia berinisiatif untuk pergi ke sekolah Apfel. Dia ingin menyelamatkan cinta yang dia hancurkan. Tapi disalahpahami sebagai guru pengganti. Alice diseret ke podium. Ketika dia bingung harus berbuat apa, dia tidak sengaja melihat Apfel juga duduk di bawah. Jadi dia melakukan tindakan paling gila dalam hidupnya. Saya telah gagal Apfel. Saya tidak bisa melupakan Anda. Malam-malam yang kita habiskan bersama. Itu bukan sandiwara. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang ingin Anda tanyakan? Jika kita terus bertemu lagi dan lagi di masa depan, seperti apa masa depan?
Alice tidak menjawabnya sama sekali, tapi hanya terlepas dari segalanya untuk menciumnya. Saat ini, dia memutuskan untuk mengabaikan perbedaan usia dan tatapan semua orang. Berani mengejar cintanya sendiri. Ada kalanya cinta bertepatan seperti itu. Anda akan bertemu orang yang tepat, tapi waktu yang salah. Tapi selama cinta di dalam kamu tidak berubah, Anda harus mendengarkan panggilan hati Anda. Kebahagiaan harus bergantung pada diri sendiri. Jika Anda ingin keluar dari kesepian, Anda harus mengambil inisiatif, mengerti belum? Film hari ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow kami untuk menonton film terbaru.